asal dari Kabupaten Majalengka, dampingan Kecamatan Sukahaji. Dalam video kali ini saya akan membahas modul 3 sesi 1 langkah ke-6. Selamat menyaksikan ya. Baik ibu-ibu, masih pada semangat? Semangat. Nah, sebelum memulai kita tepuk semangat dulu ya, biar rileks dan biar semangat pula ibu-ibu. Dimulai ya ibu-ibu. Tuh, 2, semangat. Oke. Baik, kita lanjut ke langkah 6 ya ibu-ibu. Memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Nah ibu-ibu, saya mau bertanya dulu ya, adakah ibu yang sudah memiliki pengalaman melahirkan? Ada. Iya, siapa ibu? Oh, gimana ibu, coba jelaskan. Oke, terima kasih. Berapa besar biayanya ibu-ibu? Oh iya, segitu ya, 2.300.000 ya bu ya. Oke, terima kasih bu ya. Nah, saya jelaskan ya ibu-ibu, bahwa sebagai penerima bantuan PKH, ibu-ibu juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan nasional atau yang disebut JKN dengan pemberian kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, ibu-ibu, siapa yang sudah memiliki seperti ini ibu-ibu? Itu ada ya ibu yang itu ya. Siapa yang belum punya KIS coba? Oh, itu yang belakang ibu ya. Iya, kenapa ibu belum punya KIS? Oh iya. Oke bu, makasih bu ya. Nah, sebelum kita mulai, coba kita lihat film tentang bagaimana pembuatan KIS bagi keluarga penerima PKH ya ibu-ibu. Coba lihat film ini dengan baik dan seksama ya ibu-ibu. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain
pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Ibu-ibu semuanya sudah pada melihat dan menonton tentang bagaimana cara mendapatkan kartu KIS atau yang disebut Kartu Indonesia Sehat. Nah, ibu-ibu, sekarang ibu lihat dan saya akan bacakan bagaimana cara untuk mendapatkan JKN atau yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut pula KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, kalau di sini itu BPJS ya, ibu-ibu. Coba lihat ya, ibu-ibu. Daftarkan keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut JKN. Cara pembuatan kartu BPJS PBI. 1. Dokumen yang harus disiapkan adalah KKTP seluruh anggota keluarga difotokopi, syarat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan, minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke puskesmas. Selanjutnya, tidak butuh rekening bank. Nah, yang kedua, lalu ibu-ibu pergi ke kantor BPJS Kesehatan setempat, ya ibu-ibu. Terus kartu BPJS Anda
atau ibu-ibu semua akan jadi seperti ini contohnya ibu-ibu. Baik, paham semuanya ya ibu-ibu? Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan semoga jadi referensi buat Anda semua yang menonton. Jangan lupa subscribe